Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan diskusi kami mengenai iman kepada kitab dan Rasul Allah. Kami kelompok 7 terdiri dari Aslam Mustafa Fauzan, NPM 210504 0000, Fetri Nur Anggreni, NPM 210504 0021, dan Asep Nano Sugianto, NPM 210504 0003. Pada materi kali ini akan diperlihatkan mengenai pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Baik, untuk pendahuluan yaitu tujuan Allah, tujuan dari Allah menciptakan kitab-kitab sucinya adalah untuk menjadikan para hambanya selamat di dunia serta di akhirat, serta guna menyaksikan manakah hamba yang bertakwa kepadanya dan manakah yang tidak bertakwa. Kemudian tujuan dari penulisan diskusi ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai arti dari kitab itu sendiri, kemudian jenis-jenis dari kitab Allah, dan kemudian yang terakhir adalah rumusan masalah mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah serta sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian dari kitab Allah secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah jadi masdar yang berarti tulisan, untuk jamak dari kata kitab yang dalam bahasa berarti buku. Secara terminologi yang dimaksud dengan kitab, Alkitab, kitab Allah, Al-Kutub, dan nama kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kepercayaan yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya untuk disampaikan kepada hambanya, dan bahwa kitab-kitab tersebut terdapat kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yakini bahwa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya sebagaimana firman-Nya yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ketiga. Meyakini dengan sebenarnya bahwa kitab yang terakhir adalah Al-Qur'an, yaitu sebagai pedoman hidup. Kemudian menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna. Kitab-kitab Allah terdiri dari Taurat, dan Al-Qur'an. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah akan dijelaskan oleh saudari Fetri Nur Anggreni. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syara atau hukumnya, sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tabiat dan keadaan setiap umat sebagaimana dalam firman-Nya. Dan kami telah turunkan padamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu sebenarnya.
lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Hikmah beriman kepada kitab Allah menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah risalah seluruh nabi dan rasul. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap umat. Mengetahui pertolongan Allah pada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberi petunjuk pada mereka. Mengetahui dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aslam. Kitab Allah dan penerimanya. Taurat adalah kitab Allah dan berisikan syariat, hukum, dan kepercayaan yang benar dan diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad 12 sebelum Masehi. Isi pokok Taurat adalah firman Allah bagi Bani Israel. Selain itu, Taurat berisikan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Musa alaihissalam dan kumpulan hukum. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Zabur. Kitab Zabur disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur, dengan yang menurut agama Islam adalah salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran. Selain kitab Taurat dan kitab Injil, dalam Islam kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud. Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Allah telah berfirman tentang berbagai definisi Al-Quran, serta terdapat penegasan bahwa tiada yang mengingkari Al-Quran selain golongan yang celaka. Mayoritas ahli tafsir sepakat bahwa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun hal demikian tidak tertulis secara langsung di Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam syara atau hukumnya sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tabiat dan keadaan setiap umat. Mengetahui pertolongan Allah pada hambanya di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberi petunjuk pada mereka. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita, dan mengetahui dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah risalah seluruh nabi dan rasul. Mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap umat. Kesimpulan dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus wajib kita imani ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam.
Nomor 4, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yakni sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah dan bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik, sehingga didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sekian dari kami kelompok 7 mengenai iman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.